ikan batuan karang yang berat maksimalnya hanya 3 kg saja. Karena jika mereka sudah lebih dari 5 hingga 10 kg, ternyata mereka sudah terakumulasikan racun. Nama racunnya adalah racun ciguatera. Jika kita mengkonsumsi ikan yang sudah terakumulasikan racun ciguatera, efek sampingnya akan mengakibatkan pusing-pusing. Yang masih dimakan juga akan mengakibatkan mual-mual. Masih dimakan juga akan mengakibatkan kematian. Ya, jadi masih ada yang mau gak? Jangan ya. Ayah bunda yang gemar sekali dengan seafood seperti kerapu, kakap, kue, botana, bawal bintang, ekor kuning, ya, mengkonsumsi ikan-ikan tersebut yang berat maksimalnya hanya 3 kg saja. Yang karena rasanya masih manis dan masih banyak proteinnya. Nah, ngomong-ngomong ikan kerapu, ternyata ikan kerapu mereka memiliki keunikan. Keunikannya apa kak? Ikan kerapu mereka dapat merubah jenis kelaminnya secara ilmiah tanpa harus jauh-jauh pergi ke luar negeri. Wah, ya. Nama prosesnya adalah proses hemapronit protagini. Ikan tersebut, ya ikan kerapu mereka dapat merubah jenis kelaminnya dari betina ke jantan. Ya, bukan untuk menyalahkan kodrat, ya, melainkan untuk sistem pertahanan dirinya agar mereka tidak punah. Ya, itulah keunikan dari ikan kerapu. Oke, kita bahas lagi ikan yang lainnya. Di sebelah sana ada ikan yang juga besar, ya, bentuknya pipi gepeng, selalu tersenyum. Katanya ikannya nggak pernah galau. Ada yang tahu gak namanya ikan apa? Betul sekali ya, ikan pari. Ternyata di dalam akuarium utama Siwat Ancol tidak hanya satu jenis ikan pari, melainkan terdapat 4 jenis ikan pari. Ada ikan pari apa aja kak? Ikan pari kelapa, ikan pari bendera, ikan pari macan, dan yang paling unik ada ikan pari burung berhidung mancung. Wah ya, ada yang mancung gak lengkap rasanya kalau gak ada yang pesek. Siwat Ancol memiliki koleksi ikan pari burung berhidung pesek, tapi tidak ada di dalam akuarium utama, ya, melainkan berada di dalam akuarium nomor 4 bersama dengan penyu-penyu dewasa kami. Nah, di sini kita lihat para pengunjung Siwat Ancol. Ikan pari dan kakak penyelamnya cukup dekat dan sangat bersahabat sekali. Ya, tapi di luaran sana, ikan pari dikategorikan sebagai ikan yang berbahaya. Betul gak? Betul. Ada yang tahu letak bahaya ikan pari di bagian apa? Di bagian ekor. Kita lihat ekornya cukup panjang ya. Di ujung atau di pangkal? Ayo, di ujung atau di pangkal? Nah, masih banyak para masyarakat ya yang mengira duri racun itu ada di bagian ujung. Ternyata duri racun ikan pari berada di bagian pangkal ekor. Pangkal ekor yang mana sih kak? Pangkal ekor adalah bagian ekor yang paling tebal yang dekat dengan tubuh dari ikan pari. Ikan pari mereka memiliki 2 hingga 4 baris duri beracun sesuai dengan jenisnya. Nama racunnya adalah racun serotonin. Racun serotonin tersebut mereka langsung menyerang otot poros manusia. Jika terkena bagian organ non vital seperti halnya tangan dan juga kaki, ternyata akan mengakibatkan kram-kram, pembengkakan, dan yang paling parah akan mengakibatkan kelumpuhan. Itu terkena organ non vital. Jika terkena organ vital seperti halnya jantung dan juga saraf otak, ya ternyata akan mengakibatkan kematian. Nah, tapi kenapa kak di sini kakak penyelamnya tidak takut dan tidak diserang oleh ikan pari? Mungkin para pengunjung Siwat Ancol Anda beranggapan duri racun yang berada di dalam akuarium utama kami sudah dipotong ya ataupun sudah dihilangkan. Ternyata Anda masih kurang tepat. Duri racun ikan pari yang ada di hadapan Anda semuanya masih sangatlah aktif. Jika dipotong, mereka akan tumbuh kembali layaknya kuku pada manusia. Ternyata duri racun ikan pari bukan untuk menyerang ya, melainkan hanya untuk sistem pertahanan dirinya saja. Jika mereka merasa terancam, merasa terganggu, ya barulah dia akan menegakkan duri racun tersebut. Tapi karena di sini kakak penyelamnya berbaik hati, dia memberikan makan kepada ikan parinya. Ikan parinya merasa aman dan juga nyaman terhadap kakak penyelamnya. Nah, ngomong-ngomong ikan pari
Siwat Ancol, pada tahun 2006 silam ya, Anda pernah mendengar ada pemburu buaya profesional yang berasal dari Australia tertusuk duri racun ikan pari. Namanya adalah Kakak Steve Robert Irwin. Ternyata pada saat itu Kakak Steve Robert Irwinnya ya terlalu dekat dengan ikan pari yang baru pertama kali ia temukan. Ikan parinya merasa terganggu, merasa terancam akan kehadiran Kakak Steve Robert Irwin. Akhirnya ikan parinya menegangkan duri racunnya dan tepat mengenai jantung Kakak Steve Robert Irwin. Kakak Steve Robert Irwinnya ternyata sempat dilarikan ke rumah sakit. Ya, namun saat di perjalanan beliau sudah tidak terselamatkan lagi. Di mana beliau meninggal tepat di bulan September pada tahun 2006 silam. Oke, kita lihat lagi para pengunjung. Nah, ikan pari ini katanya ikan yang gak pernah galau. Mereka selalu tersenyum. Ternyata fakta unik dari ikan pari, mereka tidak seberuntung ikan lainnya. Ya, ikan pari tidak seberuntung ikan